Dia bekerja 7 tahun lagi, artinya sudah 14 tahun nih dia di tempat Laban. Dia bekerja 7 tahun lagi, maka barulah dia diberikan Rahel menjadi istrinya. Ketika dia sudah menikah, lalu mereka memiliki keturunan. Tapi di sini Bang Kepo tidak akan menceritakan tentang anak-anak Yakub ini. Nanti akan ada sesi lain, Bang Kepo akan ceritakan tentang anak-anak Yakub. Nah, di sini kita bisa melihat bahwasanya Yakub sudah tinggal 14 tahun lamanya. Artinya dia sudah bekerja dengan Laban selama 14 tahun itu. Dikatakan bahwasanya Yakub ini sudah memiliki kekayaan dengan ternak-ternaknya. Bayangin, selama 14 tahun dia bekerja dengan Laban, dengan tekun, dan dia berhasil. Keberhasilan Yakub ini tidak terlepas dengan janji Tuhan terhadap dia. Jadi artinya dimanapun Yakub berada, sekalipun di tempat yang kering, maka Tuhan akan memberkati selama Yakub ini bekerja keras. Jadi di sini bukan berarti ketika janji Tuhan terhadap kita bahwa Tuhan akan memberkati kita seperti dalam Yeremia pasal 29 ayat 11, bahwa rancangan Tuhan itu indah dalam kehidupan kita, lalu kita semena-mena tidak melakukan apa-apa di dunia ini. Kita berharap bahwa masa depan kita indah tanpa melakukan apa-apa. Itu namanya bullshit, teman-teman. Itu namanya kita meremehkan Tuhan. Oke, jadi intinya begitu. Jadi ketika janji Tuhan itu menyertai Yakub, Yakub pun harus melakukan pekerjaan yang sangat berat. Bahkan dia ditipu. Nah, di sini kita bisa belajar. Jadi artinya kesetiaan kita itu kalau di dalam Tuhan pasti diperhitungkan dengan baik. Oke, dari kerja keras seorang Yakub ini menghasilkan banyak harta. Dia menjadi kaya di negeri itu. Lalu anak-anak dari Laban ini iri, bahkan Laban sendiri iri terhadap Yakub ini tentang kekayaannya. Dengarlah Yakub tentang apa yang sedang dibicarakan anak-anak Laban ini, bahwa mereka ingin mengambil harta dari Yakub ini. Enak aja ya Yakub yang sudah bekerja keras, mentang-mentang Yakub tinggal di tempat mereka ingin mengambil harta Yakub seenaknya. Kedengaran oleh Yakub, lalu Yakub didatangi oleh firman Tuhan untuk segera kembali ke tanah asalnya. Nah, dengan begitu Yakub membawa istri-istrinya dan serta harta-hartanya. Mendengar itu, ini Yakub sudah lari ya teman-teman. Mendengar bahwa Yakub sudah lari, maka Laban pun marah. Kenapa dia marah? Ya, yang pertama, Yakub bawa anak-anaknya, Yakub bawa harta-hartanya. Sebenarnya ini harta dari Yakub sendiri, bukan harta dari Laban. Bahkan bahwasanya Laban ini sering menipu Yakub dengan upahnya. Artinya apa? Upah Yakub ini sering digonta-ganti, tidak tetap. Jadi artinya karena memang Allah memberkati Yakub, sejak itu Laban mengejar Yakub sampai 7 hari lamanya, dan kedapatanlah Yakub di pegunungan Gilead, teman-teman. Maka sebelum Laban ini berkata-kata untuk mengutuki Yakub, datanglah firman Tuhan untuk menutup mulut si Laban ini agar tidak berkata-kata yang kasar. Bahkan di sana Yakub sempat melontarkan kekesalannya terhadap Laban ini. Kenapa dia mempermainkan dia? Selain mempermainkan tentang istrinya, tentang upahnya pun dimainkan. Nah, di sini ya teman-teman, sebenarnya kalau kita mau kembali lagi, sadarlah Yakub ini bahwasannya Anda telah melakukan penipuan sebelumnya, maka Anda sekarang juga ditipu. Oke teman-teman, jadi jangan suka menipu ya. Setelah Yakub mengeluarkan unek-uneknya kepada Laban, maka mereka membuat satu perjanjian. Akhirnya mereka membuat satu perjanjian perdamaian antara Yakub dan Laban. Tandanya adalah timbunan batu. Nah, timbunan batu itu yang disebut dengan galet oleh Yakub sendiri. Lalu keesokan harinya Yakub mendirikan mezbah di situ dan mempersembahkan korban kepada Allah yang hidup karena pertolongan dan penyertaannya. Fakta keempat, Yakub bertemu kembali dengan Esau. Jadi teman-teman, setelah kejadian dengan Laban itu mereka berpisah, lalu melanjutkan perjalanan masing-masing. Yakub yang masih membawa istri dan orang-orang yang beserta dengan dia serta ternaknya melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan itu dia melihat sosok dari jauh dengan 400 pasukannya. Siapakah dia? Esau, teman-teman.
Jadi apa yang ada di benak Yakub? Mungkin ketakutan, mungkin apa yang dia pikirkan sudah tidak bisa lagi karena memang sudah dekat. Nah, mungkin kalaupun dia mau melawan pasti kalah. Apa yang dilakukan? Ya, Yakub ini langsung berlutut dan berjalan sambil menundukkan mukanya sampai ke tanah selama 7 langkah. Hal ini menandakan bahwasannya Yakub ini takut. Ya, takutlah teman-teman. Yakub begitu takut dengan Esau karena apa yang telah dia lakukan terhadap Esau. Tibalah waktunya bagi Esau, teman-teman. Harusnya ini ya kesempatan bagi Esau untuk membalaskan dendamnya. Tapi tidak, ternyata teman-teman. Begitu janji Allah ada bagi Yakub, maka bekerjalah kuasa Allah bagi Yakub ini. Bagaimanapun Esau ini adalah saudara kandungnya. Jadi teman-teman, melihat Yakub yang sujud di kakinya, Esau bukannya marah, malah dia menyapa Yakub lalu mencium Yakub karena saking rindunya. Di situ Yakub benar-benar sadar bahwasannya Esau tidak membenci dia. Lalu Esau bertanya kepada Yakub, siapa yang mengikuti dia ini? Lalu berceritalah Yakub bahwa ada istri, ada anak, ada orang-orang yang mengikuti dia serta hewan-hewannya. Lalu satu ketika mereka sudah berbincang, akhirnya Esau menawarkan untuk bersama-sama menuju tempat Esau untuk melakukan perjalanan bersama-sama. Namun Yakub menolak dengan tawaran itu. Dia lebih memilih lebih baik, atau lebih tepatnya dia senang ketika Esau memaafkan dia dengan cinta kasih. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa benar-benar penyertaan Tuhan sungguh dahsyat bagi Yakub. Memang tidak diceritakan secara gamblang penyertaan Tuhan ada, tapi kalau kita mau melihat kembali ke belakang, bahwasanya ketika Allah sudah memberkati Yakub, maka berkat penyertaan, pertolongan, kedamaian, keamanan itu akan menyertai Yakub selamanya. Maka setelah kejadian dengan Esau itu, mereka memisahkan diri satu sama lain dan mereka tiba di suatu tempat. Tempat itu tidak jauh dari negeri yang dipimpin oleh Hemor, teman-teman. Jadi pada saat itu mereka tinggal di sana. Lalu orang-orang yang tinggal di negeri itu melihat Dina. Siapakah dia? Yaitu Sikem. Sikem ini tertarik kepada Dina. Lalu dia membawa Dina ini, yaitu anak Yakub ini, anak perempuannya, lalu dia mempermainkan atau memperkosa Dina ini. Dengan kejadian itu, teman-teman, anak-anak Yakub yang laki-laki ini atau kakak-kakak Dina ini marah terhadap orang-orang yang ada di negeri itu. Namun mereka tidak ingin buru-buru untuk membalaskan dendamnya, karena memang masih ada ayahnya atau Yakub yang bisa mengambil keputusan. Mendengar hal itu, Hemor yang sebagai orang tua dari Sikem ini membuat satu perjanjian atau membuat satu pertukaran penawaran ya dengan Yakub, bahwasanya dia mengizinkan orang dari Yakub ini mengawini perempuan-perempuan yang mereka miliki, dan begitu pun sebaliknya. Tapi tidak diterima oleh saudara-saudara Dina ini atau anak-anak Yakub yang laki-laki ini, karena mereka punya misi yang lain sebenarnya, dan ini tidak diketahui oleh Yakub sendiri. Lalu mereka mengikuti permainan dari Hemor ini, artinya mereka menuruti, tapi dengan satu syarat: semua laki-laki yang ada di negeri yang dipimpin oleh Hemor ini harus disunat, dan itu sifatnya wajib. Hemor ini menyetujui persyaratan dari anak-anak Yakub ini. Ternyata di balik semua itu ada rencana yang tidak diketahui oleh Hemor. Nah, setelah itu terjadilah sunat besar-besaran di negeri itu. Setiap laki-laki disunat. Nah, pada kesempatan ini anak-anak dari Yakub ini tahu bahwasanya laki-laki yang ada di sana tidak bisa melawan ketika mereka sedang disunat. Dan di hari yang ketiga menyeranglah anak-anak dari Yakub ini, yaitu Simeon dan Lewi. Mereka menghabiskan semua laki-laki yang ada di negeri itu karena mereka sakit hati terhadap laki-laki itu yang tidak bertanggung jawab. Lebih-lebih kepada Sikem. Mereka membunuh Sikem, bahkan Hemor pun mereka bunuh. Nah, negeri itu habis mereka bunuh. Maka di sini marahlah Yakub terhadap Simeon dan Lewi. Lagi-lagi Yakub ditipu oleh anaknya, teman-teman.
Nah, sekali lagi ya, tipu selalu mengikuti Yakub. Di situ Yakub marah terhadap anak-anaknya karena tidak memberitahukan terlebih dahulu. Bahkan sebelumnya mereka setuju untuk menjalankan kesepakatan bersama. Bahkan tipuan ini sebenarnya tidak berhenti sampai di situ, masih akan ada banyak tipuan-tipuan yang Yakub alami. Ya, salah satunya Yakub ditipu oleh kematian Yusuf ya teman-teman. Tapi kita tidak membicarakan tentang Yusuf. Sekali lagi di lain video kita akan membicarakan tentang Yusuf. Singkat cerita, Yakub ini sudah menjadi tua. Lalu dalam masa umurnya pada saat itu, karena dia sudah bertemu dengan Yusuf, dia tinggal di Mesir teman-teman. Dia tinggal di sana selama berapa belasan tahun lah kiranya, seperti dia beranak cucu juga di sana. Tepatnya adalah di tanah Goshen. Maka permintaan Yakub yang terakhir kalinya untuk Yusuf adalah dia meminta nanti kalau dia meninggal atau mati, jangan dikuburkan di tanah asing ini atau jangan dikuburkan di negeri Mesir ini, melainkan dikuburkan di dekat nenek moyangnya. Siapa nenek moyangnya? Ya Abraham, atau orang tuanya ya Ishak. Maka di umur yang ke-147 tahun meninggallah Yakub dan dikuburkan di dekat nenek moyangnya. Oke teman-teman, itu saja kisah dari tentang Yakub ini. Kiranya dapat memberkati kita semua. Jika kalian punya pendapat lain, silakan tulis di kolom komentar agar kita bisa belajar bersama-sama. Terima kasih kalau kalian sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel ini terus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Salam kepo rohani.